5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, halo sahabat hebat di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back, selamat datang di Cawan Kosong, channel motivasi hidup positif, tempat di mana kita bersama-sama menemukan kekuatan dan inspirasi untuk meraih impian. Di video kali ini aku akan membahas tentang pentingnya bekerja keras dan membangun kemandirian. Ingat, jangan pernah meremehkan diri kamu sendiri, diri ini ya, dengan mengemis belas kasihan orang lain atau terus-menerus meminta-minta. Kita punya potensi yang luar biasa yang siap untuk dikembangkan. Jadi, mari kita ubah setiap tantangan menjadi kesempatan dan setiap kegagalan menjadi pelajaran untuk bangkit. Bersiaplah untuk menemukan semangat baru dan menyulut api motivasi dalam diri kita. Ayo kita mulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh prestasi. Sebelum kita bahas topik ini lebih dalam, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga setiap aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, pada kesempatan ini aku berdoa untuk setiap jiwa yang hadir di sini, di channel ini, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk mencari ilmu, untuk inspirasi dan semangat baru dalam hidup mereka. Limpahkanlah kepada mereka rezeki yang berkah ya Allah, usaha yang lancar dan sukses, dan hati yang selalu damai. Jadikan setiap langkah mereka ringan dan penuh keberkahan. Jika mereka saat ini sedang berjuang, kuatkanlah mereka ya Allah. Jika mereka tengah terluka, sembuhkanlah mereka ya Allah. Jika mereka sedang kehilangan harapan, terangilah jalan mereka dengan cahaya kasih sayang-Mu. Ya Allah yang maha baik, jauhkan mereka dari segala kesulitan yang melemahkan. Dekatkan mereka dengan peluang yang mengangkat. Tanamkan dalam hati mereka keberanian untuk berusaha. Ikhlaskan dalam menerima dan kebijaksanaan dalam bertindak. Allahumma amin. Semoga teman-teman apapun yang diinginkan selalu dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, kita tambahin pantun ya, karena kurang komplit, serasa kurang lengkap jika tidak ada pantun ya teman-teman. Pergi ke ladang menanam padi, hujan turun menyuburkan tanah. Jangan mengemis, ayo bangkit berdiri. Usaha keras pasti berbuah indah. Nah, itu teman-teman, usaha ya. Usaha yang keras, usaha untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Bangkit terus ya. Jangan mudah menyerah ya. Meminta-minta itu gini teman-teman ya. Jangan pernah hinakan dirimu dengan meminta-minta, dengan meminta belas kasih orang lain, dengan meminta peluang dari orang lain ya. Jangan hinakan dirimu. Martabat dan kemandirian dalam menjalani kehidupan secara luasnya ini bukan hanya tentang tidak meminta-minta dalam arti harfiah, tetapi juga tentang membangun mentalitas diri kita sendiri, bekerja keras dan tidak menggantungkan hidup kita pada belas kasih orang lain ya. Kita menjaga diri dan martabat diri kita. Hidup yang bermartabat itu adalah hidup yang diusahakan dengan tangan kita sendiri, dengan kerja keras dan usaha kita sendiri. Sedangkan meminta-minta dalam arti itu bergantung pada orang lain tanpa mau berusaha.
ya, itu bisa membuat seseorang itu kehilangan rasa percaya diri dan tentunya juga kehilangan kehormatannya. Ya, orang tidak akan respect, orang tidak akan hormat jika hidupmu itu bergantung pada orang lain dengan meminta belas kasihan dia, karena kamu tidak bekerja, karena kamu tidak berusaha dengan tanganmu sendiri, dengan kedua kakimu sendiri, ya. Kemudian apa? Kemudian menanamkan kemandirian. Jangan pernah berharap bantuan yang terus-menerus dari orang lain. Kemandirian itu membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan lebih dihargai di khalayak, ya, lebih dihormati di masyarakat jika orang itu mandiri. Apapun usahanya, yang penting berusaha, yang penting bekerja. Jangan tangan di bawah mengharap orang lain, mengharap belas kasih orang lain, ya. Kemudian menghargai proses dan kerja keras. Keberhasilan sejati itu datang dari usaha dan kerja keras. Ketika seseorang itu memilih jalan untuk meminta-minta tanpa mau berusaha, dia mengharapkan belas kasih orang lain, ia justru melewatkan kesempatan untuk berkembang dan melewatkan kesempatan untuk belajar, dan perjuangan hidup itu tidak ada artinya karena dia hanya tangan di bawah dan mengharapkan uluran orang lain. Hidup bukan sekedar menerima, tetapi juga harus memberi. Hidup itu bukan cuman mau menerima aja, tapi ingat, kamu juga mesti memberi, imbal baliknya ada. Jika seseorang itu dalam hidupnya cuman berharap pada orang lain, cuman selalu meminta-minta, ia mungkin lupa untuk memberi. Padahal tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Menjadi seseorang yang bisa berbagi itu tentunya lebih mulia daripada sekedar menerima dan mengharapkan belas kasih orang lain. Bangun mental yang tangguh. Meminta-minta itu bisa membuat seseorang itu menjadi lemah secara mental. Sebaliknya, ketika seseorang itu berusaha mencari solusi atas masalahnya sendiri, ia akan semakin kuat dan terbiasa menghadapi kehidupan dengan penuh keberanian dan tentunya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jauhkan diri dari ketergantungan yang merugikan. Terlalu sering bergantung pada orang lain dapat membuat seseorang itu kehilangan inisiatif, dapat kehilangan kreativitasnya. Padahal banyak loh peluang yang bisa ditemukan jika seseorang itu mau berusaha sendiri dengan kedua kakinya, kedua tangannya, ya, dengan tubuh badan fisik yang sudah diberi oleh Yang Maha Kuasa. Maka jangan menggantungkan diri pada orang lain, mengharap belas kasih pada orang lain. Hidup di atas belas kasih orang lain, ya. Intinya, setiap orang itu punya potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk sukses dan mandiri. Tinggal orang itu mau apa tidak. Jangan pernah merendahkan diri kita sendiri dengan cara meminta-minta. Jangan rendahin dirimu dengan meminta-minta, tetapi bangkit dan berjuanglah untuk hidup yang lebih semangat dan tentunya hidup yang bertanggung jawab, ya. Ada suatu cerita Rasulullah, zaman dulu Rasulullah pernah mencium tangan seorang pemecah batu. Tapi Rasulullah tidak pernah mencium tangan bangsawan. Itu maknanya apa, ya? Dari kisah ini aja mencerminkan betapa Islam itu menjunjung tinggi kerja keras dan kemandirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencium tangan seorang bangsawan hanya karena status sosialnya, tetapi beliau justru pernah mencium tangan seorang pekerja keras, seorang pemecah batu yang bekerja dengan penuh tanggung jawab
mencari nafkah dengan tangannya sendiri, mencari nafkah yang berkah untuk menyuapi keluarganya, ya. Makna mendalamnya dari peristiwa ini apa? Ya, penghormatan kepada pekerja keras. Rasulullah mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari jumlah kekayaannya atau mungkin status sosialnya, namun dari usahanya yang halal, yang berkah, usahanya yang benar dan penuh dengan perjuangan dan tanggung jawab. Dari kisah itu membuktikan bahwa keringat dari usaha kita sendiri itu jauh lebih mulia. Tangan yang kasar akibat bekerja keras, badan yang hitam terbakar terik matahari akibat bekerja yang halal untuk mencari nafkah bagi keluarga itu jauh lebih berharga daripada tangan yang mulus, halus, ya. Karena apa? Karena berpangku tangan kepada orang lain, mengharap uluran orang lain atau mengharap dikasih, diberi kepada orang lain. Kerjanya apa? Meminta-minta. Ya, Islam mengajarkan kita kemandirian. Rasulullah ingin menanamkan bahwa bekerja mandiri, bekerja sendiri, meskipun itu berat, lebih baik daripada meminta-minta atau menggantungkan hidup kita pada belas kasih orang lain. Kemuliaan tidak ditentukan oleh kekayaan ataupun status jabatan kita. Seorang pemecah batu yang bekerja keras itu jauh lebih mulia di sisi Allah daripada seorang bangsawan yang hanya mengandalkan statusnya ataupun tanpa berusaha. Mungkin dia dapat warisannya atau dapat dari keturunannya seorang yang bangsawan, tapi dia tidak bekerja keras sendiri, tapi mungkin dapat dari warisan dari leluhurnya. Itu tukang pecah batu, seorang yang kuli batu itu jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan seorang bangsawan yang hanya mengandalkan statusnya tapi tidak berusaha. Ya, ini mengingatkan bahwa rezeki yang halal itu lebih berkah. Rasulullah mencium tangan tersebut sebagai bentuk penghormatan, respek terhadap orang yang mencari nafkah dengan cara yang halal, di jalan yang halal, meskipun pekerjaannya itu sangat berat, ya. Dari kisah ini kita dapat petik satu pelajaran, bahwa bekerja keras dengan tangan sendiri di atas kaki kita sendiri itu jauh lebih mulia daripada sekedar mengandalkan orang lain, apalagi memanfaatkan orang lain. Rezeki yang diperoleh dengan usaha sendiri, sekecil apapun itu, memiliki keberkahan yang luar biasa daripada meminta-minta, mengharapkan dari belas kasih orang lain, apalagi mendapatkan hasil itu dari menipu daya, memanipulasi atau menekan orang lain, ya. Pesan ini mengandung makna yang sangat dalam, ya teman-teman, tentang pentingnya mencari rezeki dengan cara yang baik, yang bertanggung jawab, yang halal dan penuh integritas. Rezeki yang halal itu pastinya membawa keberkahan. Uang yang diperoleh dari usaha yang jujur akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam keluarga kita. Namun sebaliknya, harta yang didapatkan dengan cara memanfaatkan orang lain atau memanipulasi orang lain dari hasil memainkan perasaan orang lain itu bisa menjadi sumber masalah dan ketidaktenangan. Pastinya tidak berkah. Apa yang sudah kita kasih ke perut keluarga kita, yang dimakan keluarga kita, itu tidak berkah karena didapat dari hasil yang tidak berkah juga. Ya, jangan mengandalkan trik manipulasi, jangan mengandalkan kecurangan ataupun ilmu tingkat tinggi apapun untuk memperdaya orang untuk mendapatkan tujuannya. Memanfaatkan orang lain itu untuk keuntungan pribadi, baik dengan cara menipu,
memanipulasi, atau mengambil hak mereka dengan tindakan yang merugikan secara moral maupun spiritual. Jangan memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan kamu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kamu. Karena hasil yang kamu dapat tidak akan berkah, apalagi yang disuapkan ke anak istri, ya, apalagi yang disuapkan ke keluarga kita, ayah ibu kita, ya. Tanggung jawab, ya, bertanggung jawab sebagai pencari nafkah. Jika seseorang menafkahi keluarganya dari hasil yang baik, maka ia bukan hanya menanggung dosanya sendiri, tetapi juga membiarkan keluarganya hidup dari sesuatu yang tidak berkah, ya. Tanggung jawablah. Kamu tidak hanya menanggung dosa dari hasil memanipulasi orang lain, tetapi kamu juga membiarkan keluargamu hidup dari segala sesuatu yang didapat dari tidak berkah tadi, ya. Kebanggaan dalam usaha sendiri, bekerja keras dan berusaha dengan cara yang benar itu dapat menciptakan rasa bangga, dan tentunya kamu pasti punya rasa percaya diri yang tinggi. Hidup mandiri itu lebih mulia daripada bergantung pada eksploitasi orang lain, apalagi memanfaatkan orang lain, ya. Uang yang didapat dari memanfaatkan orang lain tentunya tidak berkah, ya. Kemudian jaga harga diri dan martabat. Seseorang yang mencari rezeki dengan cara yang baik akan dihormati, dimanapun dia akan direspek sama orang. Sedangkan yang mencari keuntungan dengan cara yang curang atau dengan tipu daya, dengan muslihat, akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Pada hakikatnya, bekerja dengan jujur dan tidak merugikan orang lain adalah bentuk ibadah. Ingat ya, bekerja itu ibadah dan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai umat. Lebih baik makan sedikit tapi berkah dan halal daripada berlimpah banyak tapi didapat dengan cara yang tidak baik, apalagi dengan cara memanfaatkan orang lain, ya. Pesan ini mengandung moral, mengandung nilai moral yang sangat kuat. Tentang apa? Tentang tanggung jawab, tentang rasa tanggung jawab, kemandirian, dan pentingnya bekerja mencari rezeki yang halal, ya. Jangan rebahan tapi mencari peluang atau mencari target, mencari korban di mana-mana, di sosmed, di mana-mana untuk memanipulasi mereka, untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Tapi bekerjalah yang halal. Tanggung jawab terhadap dirimu, terhadap keluargamu. Minimal tanggung jawablah sebagai manusia, ya. Tanggung jawab sebagai individu namanya, ya. Setiap orang itu mesti bertanggung jawab atas apa? Atas hidupnya sendiri. Tidak hanya bergantung pada orang lain, tetapi berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sendiri minimal. Kemudian memenuhi kebutuhan keluarganya. Tanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagai seorang kepala keluarga, misalkan kamu cowok, sebagai seorang kepala keluarga atau pencari nafkah, pastikan bahwa keluarga kamu itu mendapatkan sumber makanan dan kehidupan dari hasil yang berkah, dari hasil yang halal, didapat dari jalan yang terbaik, dari jalan yang baik, ya. Itu adalah bentuk kewajiban kamu dan tanggung jawabmu. Jangan sampai keluarga kita itu dikasih nafkah dari hasil yang tidak baik, hasil yang kotor, ya, hasil dari memanipulasi, memanfaatkan orang lain, atau bahkan merugikan orang lain, ya.
Keberkahan di dalam rezeki itu sangat penting. Hasil yang didapat dengan cara yang baik akan membawa ketenangan pastinya. Tenang, hidup itu tenang. Mau tidur itu juga tenang. Makan, minum, kumpul bersama keluarga itu bawaannya tenang, damai. Rezeki yang berkah bukan hanya cukup, tetapi juga membawa kedamaian, kebahagiaan ya di dalam keluarga kita. Keberkahan yang ada ya. Kemudian menjaga harga diri dan kehormatan. Orang yang bertanggung jawab terhadap hidup dan keluarganya dengan usaha sendiri itu jauh lebih dihormati. Keluarganya jauh lebih respect dengan dia. Sahabatnya dan lingkungannya juga pasti respect dengan dia karena dia gigih, bekerja keras, tanggung jawab ya, dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan belas kasihan atau bahkan menipu dari orang lain demi keuntungan pribadi, atau mereka yang tidak memiliki kerja yang jelas, entah kerjanya apa tapi duitnya selalu ada, nggak kelihatan dia punya kerja apa tapi duitnya selalu ada. Nah ini dalam tanda kutip dia perlu kita usut, apa kerja dia, uangnya didapat dari mana, apakah uangnya berkah, apakah didapatkan dari jalan baik ya. Memberi contoh kepada orang, beri contoh yang baik. Ketika seseorang bekerja keras dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, ia menjadi teladan bagi keluarganya ya, bagi keturunannya. Mereka akan tumbuh dengan memahami bahwa usaha, kejujuran, kewajiban, dan kerja keras itu adalah kunci kehidupan yang bermartabat, yang terhormat. Jadi keturunan kita pun pasti akan melihat dari jejak kita. Apa sih yang dilakukan papaku? Apa sih yang dilakukan mamaku? Sehingga keturunan kita pun juga akan mencontohnya. Ya, jadi contohkan kerja dengan penuh kejujuran, usaha dari hasil yang baik, karena itu merupakan kunci kehidupan yang terhormat dan bermartabat. Ya, teman-teman, jangan hinakan dirimu dengan cara meminta-minta. Harga diri seseorang itu terletak pada kemandirian dan usahanya sendiri, terletak pada tanggung jawabnya. Bergantung pada orang lain tanpa usaha itu dapat melemahkan mental dan merusak martabat. Tidak ada harganya. Kemandirian itu menciptakan kekuatan dan kepercayaan diri dalam menghadapi hidup ini. Rasulullah itu menghormati orang yang kerja keras. Kerja itu suatu ibadah. Rasulullah pernah mencium tangan seorang pekerja keras, itu sebagai bentuk penghormatan. Kemuliaan seseorang itu diukur dari usahanya, bukan dari status sosialnya. Tidak peduli jabatannya apa, tapi hartanya didapat dari mana dulu ya. Mencari nafkah dengan cara yang halal itu adalah bentuk dari ibadah yang paling mulia ya. Cari penghasilan dengan cara yang baik. Jangan sampai memanfaatkan orang lain, memperdaya orang lain, memanipulasi orang lain, memanfaatkan kelemahan orang lain. Rezeki yang halal membawa ketenangan dan keberkahan di dalam hidup tentunya. Tentunya kalau kita mendapatkan sumber rezeki yang baik dari jalan yang baik, tentunya kita ngapa-ngapain pun tenang ya, mau kemana-mana pun tenang. Tentunya kita dapat menjadi diri kita sendiri tanpa takut menipu-nipu, tanpa takut menipu status kita ya, menipu orang ya, kita sembunyi-sembunyi ya. Hindari mendapatkan uang dengan cara memanipulasi atau merugikan orang lain, memanfaatkan orang demi untuk kepentingan pribadi, untuk menafkahi keluarganya ya. Keluarga harus diberi nafkah dari sumber yang bersih, ingat itu, dari sumber yang baik, agar hidupnya lebih berkah, agar hidup keluarga kita, keturunan kita itu hidupnya berkah. Jangan disuapi dari hasil manipulasi, dari hasil menipu orang atau memperdaya orang ya, atau mendapatkan dari merampas hak orang lain. Jadilah orang yang bertanggung jawab
terhadap hidup dan keluargamu sendiri. Setiap orang itu harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri, ya. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Bekerja keras demi keluarga itu adalah bentuk kasih sayang dan kewajiban, dan termasuk juga dalam ibadah. Rezeki yang halal meskipun sedikit itu jauh lebih baik daripada banyak melimpah tapi tanpa keberkahan, karena tadi didapat dari jalan yang berliku-liku, ya. Hiduplah dengan kemandirian, usaha yang halal dan tanggung jawab. Jangan menggantungkan hidup pada belas kasihan orang lain atau mengharapkan uluran tangan orang lain. Karena bekerja keras dan kejujuran adalah jalan menuju kemuliaan dan keberkahan, ya teman-teman. Semoga kutipan tadi, rangkuman video yang saya bahas tadi dapat bermanfaat dan sedikit memberi wawasan yang positif. Terima kasih sudah nonton, nyimak video ini sampai akhir. Semoga pesan ini membuka hati dan memberi semangat baru untuk kita semua agar apa? Agar tetap berusaha dengan cara yang baik, cara yang mandiri, cara yang penuh tanggung jawab. Ingat ya, tangan yang bekerja lebih mulia daripada tangan yang meminta, ya. Sekali lagi, tangan yang bekerja lebih mulia daripada tangan yang meminta. Ya, jadilah pribadi yang berharga, bukan karena apa yang dimiliki, tapi karena bagaimana kita berjuang dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Jangan lupa untuk terus belajar, buka diri untuk terus belajar, bertumbuh dan menebarkan kebaikan selalu. Ya teman-teman, sekian dulu dari saya. Jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.